adalah pulpen, maka menggunakan tilka. Nah, tilka aklamun. Ya, kenapa menggunakan tilka? Karena aklam jamak yang tidak berakal. Kalau itu ya, terus Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kita meneruskan pembacaan kitab Durusul Lughah. Kita sampai di pelajaran yang ke-16 ya. Pelajaran yang ke-16 ini masih tentang isim isyarat, ya. Namun isim isyarah digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Ya, jamak yang tidak berakal. Nah, maka menggunakan hadhihi ya. Jadi kita sudah mempelajari isim isyarah yang hadza dan hadhihi ya. Hadza contoh hadza qalamun. Nah, ini sebuah pulpen. Muannasnya hadhihi saburatun. Ini papan tulis. Kemudian kalau jamak ya, yang ininya ya, maka haula. Nah, ini untuk jamak yang berakal. Haulai rijalun. Nah, ini untuk laki-laki. Perempuan pun sama, juga haulai. Haulai nisaun. Nah, ini adalah para perempuan. Kalau itunya ulaika, itu adalah para laki-laki. Ini ringkasan. Ulaika rijalun. Kalau perempuan sama ulaika nisaun, itu adalah para perempuan. Nah, bagaimana kalau kita menunjuk jamak yang tidak berakal? Ini adalah pulpen. Nah, ini adalah pulpen. Apakah menggunakan hadzakah atau haulaikah? Maka menggunakan hadhihi. Nah, menggunakan hadhihi. Jadi hadhihi ini digunakan untuk yang mufrad muannas dan juga jamak yang tidak berakal. Ini jamak namun tidak berakal. Maka isyaratnya menggunakan hadhihi. Maka benarlah kaidah likulli jam'in muannas ya. Setiap jamak itu muannas. Maksudnya jamak yang tidak berakal. Maka ini jamak yang tidak berakal, maka menggunakan muannas. Hadhihi aqlamun. Ini adalah pulpen. Ya. Pelajaran yang ke-16. Ad-darsus sadis asyara, al-mudarris percakapan. Ya, al-mudarris guru. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Nah, ya. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Apa terjemahnya? Milik siapa pulpen ini? Nah, jangan dibalik. Milik siapa ini pulpen. Nah, itu kurang terjemahnya kurang mantap. Jadi liman hadhil aqlamu ya Muhammadu, milik siapa pulpen ini? Wahai Muhammad. Jadi Muhammadun kan pakai tanwin. Namun ketika dimasuki ya, maka dia tidak pakai tanwin, ya Muhammadu. Milik siapa pulpen ini wahai Muhammad? Muhammad menjawab hiya. Nah, hiya ini kembali kepada pulpen. Maksudnya dia pulpen tadi milikku wahai ustadz. Hiya li ya ustadzu ya tanpa tanwin. Senggol. Nah, jadi kalau untuk domir dia milikku. Nah, maka menggunakan hiya. Ini kan kembali kepada pulpen. Maka domirnya pun juga sama, muannas. Hiya li. Maksudnya dia pulpen tadi adalah milikku. Nah, ya, misal milik siapa
sendal-sendal ini misalnya. Liman hadhihi an-ni'al, jamak dari na'lun. Liman hadhihi ni'alu, milik siapa sendal-sendal ini? Dia, maksudnya dia sendal. Hiya, menggunakan hiya. Bukan hum, bukan hunna. Walaupun ini jamak, namun jamaknya tidak berakal. Hiya li Muhammad misalnya. Dia sendal-sandal itu milik Muhammad. Nah, maka domirnya adalah hiya. Ya, karena jamak yang tidak berakal. Kata guru, hiya jamilatun jiddan. Dia bagus sekali. Maksudnya dia apa? Pulpen. Ya, dia kembali kepada aqlam. Maka menggunakan apa? Domir hiya. Dia bagus sekali. Jiddan artinya sekali. Wa hadhil kutubul jadidatu ahya laka. Dan kitab-kitab yang baru ini, ya, apakah dia milikmu? Nah, hiya kembali kemana? Kitab, ya. Kitab jamak kutub, ya. Kutub jamak yang tidak berakal, maka dianya menggunakan hiya. Bukan huwa dan bukan hum dan bukan hunna, tetapi muannas karena jamaknya tidak berakal. Muhammad menjawab, la, bukan. Hiya lihamidin. Dia kitab-kitab tadi milik milik Hamid, ya, milik Hamid. Mudarris bertanya lagi, aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku tulis? Daftarun buku tulis, jamaknya dafatir. Di mana buku-buku tulis kalian wahai ikhwan? Ali menjawab, hiya huna ala hadzal maktabi. Dia apa? Buku-buku tulis tadi di sini, huna di sini, di atas meja ini. Nah, ini penggunaan domir hiya dan penggunaan domir hadhihi digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Tamarin, latihan-latihan. 1. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Mufrad. Nah, contoh yang mufrad, ya, yang mudzakkar. Hadza talibun jadidun huwa min Amrika. Ini adalah siswa yang baru. Dia mana? Dia siswa tadi. Dari mana? Dari Amerika, ya. Untuk jamaknya, namun jamak yang berakal, ya. Jamak yang dari talib tadi, maka berubah isyaratnya menjadi haula'i. Haula'i tullabun jududun. Ini adalah para siswa yang baru. Hum, nah domirnya pun hum. Kenapa hum? Karena jamak yang berakal dan laki-laki. Kan tulab jamak. Dan dia berakal siswa, para siswa dan laki-laki. Maka domirnya mereka dari Amerika. Nah, merekanya apa? Hum. Nah, merekanya adalah hum. Kemudian contoh yang berikutnya, mufrad. Hadza kitabun jadidun huwa min Amerika. Nah, contoh yang A tadi itu contoh yang berakal. Nah, talib kan berakal. Sekarang contoh yang tidak berakal. Hadza kitabun jadidun huwa min Amerika. Ini adalah kitab yang baru. Dia dari Amerika. Maksudnya dibuat dari Amerika. Dia berasal dari Amerika, kitab tadi. Nah, dijamakkan maka hadhihi. Nah, bukan haula'i, tapi menggunakan hadhihi kutubun jadidatun. Ini adalah kitab-kitab yang baru. Hiya min Amerika. Dia dari Amerika. Nah, menggunakan hiya karena jamaknya tidak berakal. Nah, baru latihan. Wah, banyaknya latihannya. Ada 19. Bagi 3 berapa? 8. 8 kali 9 ya? 6. Oh iya, ada 6. Mana mikrofonnya? Mantap. Langsunglah 6. Ayo, Rifki. 1 sampai 6. Gampang, ini cuma mengganti saja.
Nomor 1 sampai 6 Ustaz. Ya. Hadza najmun, hadhihi nujumun. Najmun artinya Bintang. bintang. Ya. Terus Hadza darsun, hadhihi durusun. darsun Pelajaran. pelajaran. Ya. Terus Hadza qalamun, hadhihi aqlamun. ya. 4. Hadza babun, hadhihi abwabun. Apa babun? Apa Pintu. saat babun? Babun artinya apa? Lawang. Ya. Terus bahasa bahari lah. 5. 5 hadza nahrun, hadhihi anharun. Ini pelajaran untuk mengenal jamak taksir ya. Nahrun sungai. Terus 6. Hadza jabalun, hadhihi jibalun. Nah, jabal jamaknya jibal. Jabal artinya gunung ya. Jadi kalau jamaah haji datang, semalam ulun naik ke Gunung Jabal Rahmah. Nah, berarti gunungnya itu 2 kali. Gunung Jabal Rahmah. Saat nomor 7 sampai nomor berapa saat? 6 buting? 12. Ya udah. Hadza kalbun, Nah. hadhihi kilabun. Nah, jadi binatang dikategorikan sebagai yang tidak berakal. Makanya menggunakan hadhihi kilabun. Kilab jamak dari kalbun. Ya, terus? Hadza bahrun, hadhihi biharun. Ya, bihar artinya Sungai laut lah. laut ya. Bahruddin artinya apa? Lautan agama. Mantap. Ya. Ini selain bihar ada jamak lagi, selain bihar. Abhur. Abhur ada provinsi di Arab Saudi, Abhur. Jadi bahrun, biharun, abhurun. Bahrain itu 2 lautan. Bahrani, bahraini. Ya, abhur. Itu jamak dari bahrun. Terus 9. Hadza kitabun, hadhihi kutubun. Ya, ma'ruf. Terus? Hadza himarun, Nah. hadhihi humurun. Nah, himar jamaknya Humurun. humurun. Nah, beda kalau mimnya sukun humrun. Humrun na'am. Kalau seseorang bisa memberikan hidayah, maka itu lebih baik daripada dia mendapatkan humrun na'am. Onta merah. Nah, kalau humur jamak dari himar. Hati-hati salah harokat. Humrun na'am artinya adalah onta merah. Terus 11. Hadza sarirun, Ya. hadhihi sururun. Sarir Tilam. tilam. Ya. 12. Hadza daftarun, Ya. hadhihi dafatiru. Run. Artinya Ini kada betastit ya. daftarun. Kada tanwin gitu Ya, lah. sama seperti masjidun masajidu. Ismul ladzi la yansarif. Wazan mafa'ilu. Dafatiru. Masjidun masajidu. Nah, tidak pakai tanwin. Terus yang dihabiskan 13 sampai habis. Hadza maktabun. Ya. Ini meja. Ya. Hadhihi makatibu. Nah, itu sama tidak pakai tanwin. Masajidu. Minasaraf. Karena dia wazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Masjidun masajidu. Maktabun makatibu. Nah, itu. Kemudian daftarun dafatiru. Terus bawahnya juga. Hadza Fundukun. apa funduk? Apa itu? Hotel. Hotel. Funduk hotel. Hadhihi. Ini adalah hotel. Hadhihi fanadiku. Ini adalah hotel-hotel. Iya. 15. Hadhihi sa'atun. Terus jamaknya? Hadhihi sa'atun. 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 Artinya apa sa'ah? Jam. Jam. Ya. Kalau jam dinding apa Arabnya? Sa'atul. Yang benar haid. Dia menggunakan haid. Memang jidar itu dinding. Haid juga dinding. Tapi yang dipakai sa'atul haid. Jam dinding. Kalau jam tangan sa'atul yad. Haid pakai to. Sa'atul haid. Walau alam ya, ana buka di kamus, haid menggunakan. Jidar memang dia adalah dinding juga. Terus habiskan? Ya, kiamat sa'ah. Nama-nama kiamat di antaranya adalah sa'ah. Sa'ah itu artinya bagian dari waktu. Bagian dari waktu.
Terus 16. Hadhihi sayyaratu. Ini adalah mobil. Nah, Hadhihi sayyaratun. ya. Ini adalah mobil-mobil. Ya, terus Hadhihi ta'iratun. ya. Ini adalah burung. Nah, kemudian kalau itunya sama Riyandi. Kalau jamak yang tidak berakal itu adalah pulpen, maka menggunakan tilka. Nah, tilka aklamun. Ya, kenapa menggunakan tilka? Karena aklam jamak yang tidak berakal. Kalau itu ya, terus Zalika najmun. maka menjadi Tilka Ya. nujumun. nujum. Nujumun. Satu lagi jamaknya anjum. Anjum, ada hotel di Mekah namanya Anjum. Jamak dari najmun. Anjumun. Anjum. Terus anjum. Jum nih kieu. Jum. Kalau najmun banyak, ada najma, nijma, ya, najma. Itu bintang. Najma. Terus Tilka sayyaratun. nah, jamakan. Ya, tidak ada perubahan. Tilka sayyaratun. Nah, karena jamaknya tidak berakal. Ya. Asyir nomor 3, latihan 3, tamrinus tsalits. Asyir, kasih isim isyarat. Ilal asma'il atiyati, ke isim-isim berikut. Bismi isyaratin munasibin lil qarib. Dengan isim isyarat yang sesuai lil qarib, untuk dekat. Ya ini ya. Maksud dekat itu yang terjemahnya ini. Apakah hadzaka, hadzihika, atau haulai? Nah, maka antum harus tahu al-musyarnya yang diisyarati itu apa? Mufrad mudzakkar kah? Muannas kah? Atau jamak yang tidak berakal kah? Atau jamak berakal kah? Nah, ya. Ada berapa nih? Ada 17. Berarti berapa? 8. 6 ya? 6 ya? Ayo, Diandi. Kita acak ya, biar nggak siap-siap. Nomor satu dulu Diandi. Hadza rajulun. Ya, nomor 7. Apa nih? Haulai akhawati. Terus artinya Ini adalah saudara-saudariku. saudariku. Nomor 13. Hadza kutubun. Itu kutub. Kutubun. Ya, berarti Hadhihi kutubun. ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Haulai rijalun. Ya, 4 sudah lah. 4. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Hadhihi kilabun. Ya, nomor 6. Nomor 6. Haulai mudarrisun. Haulai mudarrisuna. Ya, Sat loh. Sat. Nomor 10, Sat. Nomor 10. Hadhi ainun. Hah? Ini 15 dah. Salah pelangin. Itu mata Ainun. Nomor 10. Nomor 10. Hadza sayyaratun. Hadhihi Ya, hadhihi. sayyaratun. Itu jamak yang tidak berakal, maka menggunakan hadhihi. Nomor 16. 16. Ini dokter. Hadhihi tabibatun. Ya, nomor 5. Nomor 5. Hadhihi durusun. Ya, nomor 8. Nomor 8. Mana? Hadhihi aqlamun. Berapa sudah, Sat? 4. 4 lah. 11. Hadhihi sayyaratun. 17. Hadhihi tabibatun. Itu berakal kah enggak kah? Berakal haulai Nah, tabibatun. ya haulai tabi betul. Yuk. Kemudian mana lagi lah? Nomor 3. Sudah belum 3? Belum. Ya, nomor 3. Hadza kalbun. Nomor 14. 14 mana? Oh. Hadhihi humurun. 9. Hadza kitabun. 12. Hadza himarun. Ya. 15. Hadhihi ainun. Ya, mata itu
sepasang ya. Jadi dia dihukumi muannats. Maka hadhihi ainun. Ini adalah mata. Karena dia anggota badan yang sepasang, maka dia muannats. Jamaknya uyun. Ada dua, uyun dan a'yun. A'yunun dan uyun. Wow panjang kan, uyun. Ya. Kitabun seperti baitun, buyutun. Ainun, uyunun dan a'yunun. Nomor 4, asyir. Nah, kasih isyarat kepada isim-isim berikut dengan isim isyarat yang sesuai lil ba'id, isim isyarat yang menunjukkan jauh, yang terjemahnya itu. Jadi tinggal pilih yang artinya itu. Zalikakah, tilkakah, atau ulaika. Kalau jamaknya tidak berakal, maka itunya menggunakan tilka ya, menggunakan tilka. Kalau jamak yang berakal, mau laki-laki atau perempuan, maka menggunakan ulaika. Ya, tilka rusulu, karena rusul adalah jamak taksir. Jamak taksir boleh menggunakan tilka. Sama seperti waqala niswatun fil madin. Niswa itu jamak imra'atun, para perempuan. Tapi qala bukan qalat. Waqala niswatun. Karena niswa adalah jamak taksir. Kalau jamak taksir boleh mudzakkar dan boleh muannats. Ya. Kemudian yang berikutnya ayo terus Rifki 6 ya. Iya. Nomor 6 ya. Itu anak-anak perempuan. Ulaika banatun. Banat jamak dari Bintun. ya. Apa namanya? Madrasah ma'had lil banat. Ma'hadul falah lil banat. Kalau laki-lakinya lil banin. Kemudian 1 2 3 4 5. Nah, selesaikan biar mudah. Yuk, teruskan. 6 puting. Puas banget. Dzalika talibun. Ya, nomor 2. 2. Ulaika tullabun. Nomor 3. Dzalika najmun. Nomor 6. 4, afwan. 4. Tilka nujumun. Ya, 5. Tilka bintun. Ya, semuanya artinya itu ya, itu siswa, itu para siswa dan seterusnya. Tinggal isim syaratnya apa. Saat nomor 17, 16, 15, 14, 13 dan 12. Dari 12 sampai 17. Nah. Ya. Tilka mudarrisatun. Artinya Itu adalah guru perempuan. ya, 13. 13. Ulaika mudarrisatun. Artinya Mereka itu adalah guru perempuan. guru-guru perempuan. Guru-guru perempuan. Atau itu adalah guru-guru perempuan. 14. Dzalika hajjun. Artinya Itu orang berhaji kan, Ustaz? ya, itu adalah orang yang haji. 15. Ulaika hajjajun. Hujjaj. Hujjajun. Jamaknya hujjaj. Ulaika Hujjajun. ya. Para Dzalika bisa jual, Ustaz? Hah? Dzalika kan bisa lah. Enggak bisa karena jamak berakal. Kalau ya taksir kali itu. Dia jamak yang berakal ya. Oh. Maka menggunakan Ulaika. 16. Dzalika masjidun. Masjidun. Ya, terus Tilka sayyaratun. ya, tilka sayyaratun. Itu adalah mobil-mobil. Sisanya Riyandi ayo dari nomor 7 sampai 11. Ulaika aja. Ulaika hujjajun. Memang terkadang ada yang boleh kayak itu nah, tapi kita belajar secara umum dulu lah. Nanti antum bingung. Ya. Tilka rusulun, kenapa tilka rusul? Ya, yang umum aja dulu kita pelajari. Sesuai dengan yang di sini. Kemudian mana tadi? 7 sampai 11. 7. Darajah itu sepeda. Tilka darrajatun. Ya. Itu adalah sepeda. Terus
Tilka Dajajah. darrojatun. Ya. Itu adalah sepeda-sepeda. Ya. Terus Dzalika sarirun. Itu adalah apa tadi? tilam, Tilam. kasur. Tilam. Terus Tilka sururun. ya. Itu adalah tilam-tilam. Fiha di surah apa tuh? Al-Ghasyiyah. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga ada tilam-tilam yang terangkat, yang tinggi. Kita bersama para bidadari. Jangan dibayangkan. Kemudian nama 11. Semangat langsung. Tiba semangat. Nomor 11. Nomor 11. Apa nih? Tilka dajajatun. Ya, Itu adalah ayam. Pakai tasydid, boleh dajajah, boleh dajajah. Dajajah. Biasanya pakai tasydid sih kalau dajajah. Dajajatun. Terus 12. Sudah. 12 sudah satu. Tilka dajajatun. Iya. Kemudian 1. Asmaul isyarati lil qarib. Isim isyarat yang dekat. Maksud dekat itu terjemahnya ini ya. Karena kan dekat itu ya ini. Misalnya di depan kita ini ada. Kita ingin menunjuk ini pulpen, ini air, ini HP. Dekat apa jauh? Dekat. Nah, kalau jauh kan itu jam, itu cicak, itu matahari jauh. Maka menggunakan tilka dan seterusnya. Hadza talibun, haula'i tullabun. Bawahnya hadhihi talibatun, haula'i talibatun. Jadi kalau itu untuk jamak yang berakal, maka sama menggunakan haula'i. Mau laki-laki perempuan yang penting jamak maka menggunakan haula'i. Ini yang berakal ya. Kemudian yang dekat, yang jauhnya, yang terjemahnya itu maka menggunakan dzalika talibun dan ulaika tullabun ya. Ulaika humul kafirun. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Kemudian tilka talibatun itu adalah seorang siswi, ulaika talibatun itu adalah para siswi. Kemudian ini yang berakal. Nah, contoh tadi bawahnya yang tidak berakal. Asmaul isyarati lil qaribi ghairul aqil. Isim isyarat yang dekat yang tidak berakal. Yang musyarnya yang diisyarati itu yang tidak berakal. Contoh hadza baitun ini rumah. Maka ini rumah-rumah maka menjadi hadhihi buyutun. Ya. Kemudian hadhihi sayyaratun ini mobil, maka hadhihi sayyaratun ini adalah mobil. Itunya dzalika baitun tilka buyutun. Nah, yang dipakai muannats ya. Ini adalah rumah, itu adalah rumah, itu adalah rumah. Tilka sayyaratun itu adalah mobil. Tilka sayyaratun itu adalah mobil. Nah, habis sudah Masya Allah. Baru pelajaran yang ke-17. Terkadang satu pelajaran itu panjang ya. Kemarin yang 15 itu panjang tuh, panjang. Kemudian yang 16 pendek ya. Ada 2 lembar. Nah, kemudian langsung ke pelajaran 17. Sudah lama, masih lama Isya. Berapa menit lagi? Ini mulainya song-song jadi lumayan. Berapa? Ya, kita teruskan. Ad-darsus sabi asyara, pelajaran yang ke-17. Nah. Ini tentang mubtada dan khobar mubtada. Nah, jadi ini tentang mubtada dan khobar mubtada. Kan yang normalnya kita sudah belajar mubtada dan khobar mubtada. Mubtada adalah ringkasnya, sederhananya isim marfu yang berada di awal kalam. Isim marfu yang berada di awal kalam ya. Contoh kita ingin mengungkapkan Ustadz itu sakit. Nah, Ustadz itu sakit. Maka sakit teruslah. Contoh aja gini. Ustadznya kuyuhan banyak anak kajian. Ustadz itu sakit. Maka bahasa Arabnya al-ustadzu maridun. Dua-duanya harus marfu dhammah. Karena menjadi mubtada dan khabar mubtada. Jangan al-ustadza maridun. Kalau sekehendak kita al-ustadzi maridin enggak bisa. Maka sesuai kaidah, karena dia diucapkan pertama kali di awal kalam, maka dia menjadi mubtada dan khobar mubtada. Al-ustadzu maridun. Ustadz itu sakit. Contoh yang lain, kalau dia muannats, ibu itu sakit. Maka al-ummu maridatun. Ya.
Perhatikan perbandingannya. Siswa dan siswi. Nah. Dan ingat mubtada harus ma'rifah. Mubtada harus ma'rifah. Pakai alif lam. Nah. Siswa itu sakit atau ribu maridun. Nah, ini polanya mubtada dan khobar mubtada. Kalau mubtada itu isim yang marfu dan dia ma'rifah. Nah, sedangkan khobar mubtada marfu juga namun dia nakirah pakai tanwin. Maka maknanya sempurna, siswa itu sakit. Yang mendengar pasti paham bahwa siswa itu sakit. Ini kalau mudzakkar. Kalau muannats siswi itu sakit, maka atau libatu maridotun. Nah, khobarnya juga harus dimuannatskan. Nah, maridotun, ya. Kemudian kalau yang musanna, 2 siswa itu sakit, musanna mudzakkar ya. Maka atau libani, karena antum semua sudah belajar, Anda jelaskan. Atau libani maridoni. Nah, juga harus dimusannakan. 2 siswa itu sakit. 2 siswi itu sakit atau libatani. Maridotani. Muannas sekaligus musanna. Maridotani. Kalau jamaknya, nah, maka para siswa itu sakit, maka menjadi at-tullabu ya. Mardo. Nah, jamaknya fa in kuntum mardo ala safar. Mardo jamak dari maridun ya. Kalau mardotillah artinya apa? Ridho. Ya, itu mardotun ya. Nah, itu masdar. Mardotun ya. Bukan mardo ini. Mardotun, mardotillah. Keridhaan Allah ya, keridhaan Allah. Kemudian ini kalau jadi ketika mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Nah, kemudian ini mudzakkar ya, maka dimudzakarkan. Bagaimana kalau siswi? Nah, maka at-talibatu jamak muannas salim. Ini juga di jamak muannas salim kan. Maridotun. Para siswi itu sakit. Contoh ini mubtada yang berakal. Yang berakal. Nah, bagaimana kalau yang tidak berakal? Apakah ininya ya juga dirubah kepada bentuk jamak? Ini kan jamak nih. Nah, contoh nomor 1, abwabul masjidi maftuhatun. Nah, maka khobarnya harus mufrad muannas. Abwab kan apa abwab? Jamak kan? Namun dia jamak yang tidak berakal. Nah, bukan maftuhuna, bukan maftuhatun. Nah, tetapi mufrad muannas. Maftuhatun. Nah, bedakan dengan ini yang berakal. Maka ini jamak taksir. Ini jamak muannas salim. Namun kalau mubtadanya bukan yang berakal, maka khobarnya pasangannya harus mufrad muannas. Paham? Mufrad muannas dia satu namun muannas. Ya, karena mubtadanya jamak yang tidak berakal. Kalau jamak yang berakal ini dijamakkan juga. Ini jamak yang berakal ini dijamakkan juga. Tapi kalau dia jamaknya yang tidak berakal, maka ini bukan maftuhuna, nah, bukan maftuhatun, bukan, tetapi mufrad muannas, maftuhatun. Jadi, nah, untuk jamak yang tidak berakal, maka dia harus di mufrad dan muannas. Contoh yang lain, ini kepanjangan. Contoh yang lain, pulpen itu baru. Nah, maka al-aklamu, pulpen jamak yang tidak berakal ya. Maka apa? Jadi datun kah, jududun kah, apakah? Jadi datun ya, bukan jududun, bukan jadi datun. Ini tidak dijamakkan, tetapi mufrad muannas. Nah, jadi datun. Nah, ini pembahasan kita tentang mubtadanya yang jamak tidak berakal, maka khobarnya harus mufrad muannas.
Nah, contoh nomor 1, abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid terbuka. 2, liman hadhil buyutul jadidatu. Nah, ini juga tentang sifat ya. Nah, ini sekaligus tentang sifat mausuf atau naat dan man'ut. Ini mulai agak susah dikit ya. Banyak ada turun pulang. Aduh. Nah, sifat kan kayak gini. Misalnya, ini laki-laki yang soleh ya. Maka bahasa Arabnya, hadza rajulun solihun. Nah, kan gampang. Solihun. Jadi dia ini si mufrad, ini si mufrad. Ini pakai tanwin juga pakai tanwin. Kemudian kalau dia musanna, maka hadzani rajulani solihani. Nah, kalau dia jamak, haulai rijalun solihuna. Nah, rijalun solihun. Kemudian kalau dia perempuan ya, ini adalah perempuan yang solehah. Maka hadhihi imra'atun solihatun. Nah, bagaimana kalau Anda tuliskan yang jamaknya? Maka bukan ini ya, haulai. Haulai rijalun. Nah, para laki-laki yang soleh solihuna. Karena ini jamak, maka juga harus dijamakkan. Namun jamaknya berakal, maka ini wajib dijamakkan. Ini pemilik sifat dan ini yang sifatnya. Apa sifat dari laki-laki ini? Orang saleh. Nah, begitu pula perempuan. Ini adalah para perempuan yang solehah. Maka haulai nisaun ya, jamaknya. Jamak dari imratun nisa. Nisaun solihatun ya. Nah, ini jamak perempuan, maka juga harus jamak perempuan. Nah, ini kan sifat nih. Ini perempuan. Apa sifatnya? Dia perempuan-perempuan yang solehah. Bagaimana kalau pemilik sifat ini jamak yang tidak berakal? Nah, contoh ini adalah rumah-rumah yang baru. Nah, maka ininya apa tadi saat? Ini adalah rumah-rumah. Hadhihi ya, mufrad muannas ya. Hadhihi buyutun. Nah, kalau ini kan dirubah kepada jamak nih. Ini juga jamak. Namun ketika ini tidak berakal, jamak yang tidak berakal, maka sifatnya adalah mufrad muannas. Maka jamilatun. Nah, bukan jamiluna, bukan jamilatun, tetapi apa? Mufrad muannas. Karena ini jamak yang tidak berakal. Ini adalah apalagi? Ini adalah pulpen-pulpen yang mahal. Hadhihi aqlamun ghaliyatun. Nah, ini adalah apa? Lagi contohnya. Ini adalah papan tulis yang murah. Hadhihi sabburatun rakhisatun. Nah, walaupun dia jamak, namun karena dia tidak berakal, maka sifatnya mufrad muannas. Nah, sama kayak di buku. Liman hadhil buyutul jadidatu. Nah, milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Nah, bukan jadiduna, bukan judud, bukan jadidatun. Tidak kepada jamak, namun sifatnya harus mufrad muannas. Karena buyut mausufnya, pemilik sifatnya jamak yang tidak berakal. Dijawab, hiya li mudiris syarikah. Dia apa rumah-rumah tadi? Milik mudir perusahaan. Syarikah artinya apa? Perusahaan. Nah, ini setidaknya ada 2 pembahasan di pelajaran yang ke-17 ini. Yang pertama tentang mubtada dan khabar mubtada ya. Mubtada dan khabarul mubtada. Mubtada adalah isim yang rafa ya, yang terletak di awal kalam. Dan mubtada harus ma'rifah ya. Maka kalau kita ingin menjadikan sebuah kalimat itu mubtada,
maka harus pakai alif lam ya. Atau nama orang ya, itu adalah juga isim ma'rifah. Atau isim isyarat juga isim ma'rifah. Domir juga isim ma'rifah. Maka bisa dijadikan sebagai mubtada. Nah, setiap mubtada pasti ada khobar mubtada. Khobar mubtada ini adalah pelengkap dari makna mubtada. Maka mubtada tidak mungkin tidak ada khobarnya. Sebagaimana fi'il pasti ada fa'il. Maka mubtada pasti ada khobar mubtada sebagai penyempurna maknanya. Contoh Ustadz itu. Nah, itu cuma mubtada. Maka harus ada pasangannya. Apa setelahnya? Ustadz itu sakit tadi. Nah, maka al-ustadzu maridun. Nah, maka dua-duanya wajib marfu'. Al-ustadzu dhammah, maridun juga dhammah. Namun al-ustadzu mubtadanya harus ma'rifah, kita kasih alif lam al-ustadzu, sedangkan khabarnya nakirah kita kasih tanwin. Al-ustadzu maridun. Nah, bagaimana kalau mubtadanya ya jamak ya, namun dia tidak berakal. Nah, maka khabar mubtadanya harus mufrad muannats. Mufrad muannats. Contoh di buku Abwabul Masjidi, abwabu mubtada. Dan dia jamak taksir, namun tidak berakal. Pintu-pintu masjid. Nah, pasangannya, khabar mubtada'nya harus mufrad muannats. Abwabul masjidi maftuhatun. Bukan maftuhuna, bukan dijamakkan. Bukan maftuhatun dijamakkan, bukan. Namun dia tetap mufrad muannats. Pembahasan kedua ini tentang sifat. Sifat dan mausuf. Ketika ada sifat, pasti ada mausuf. Nah, sifat itu mengikuti mausuf. Kalau mausufnya, pemilik sifatnya mufrad mudzakkar, maka sifatnya juga mufrad mudzakkar. Contoh, hadza baitun jadidun. Nah, ini adalah rumah. Apa sifat dari rumah ini? Jadidun, baru. Nah, kalau mausufnya, baitunnya ini pakai tanwin, nah maka sifatnya juga pakai tanwin. Baitun jadidun. Kalau dia mufrad, pemilik sifatnya mufrad, baitun kan mufrad, maka jadidun juga mufrad. Nah, contoh misalnya yang lain. Kita bikin pemilik sifatnya yang berakal, jamak yang berakal. Contoh ini adalah ustadz-ustadz yang baru. Nah, sifat dari ustadz apa? Dia baru. Maka haula'i asatidatu ya jududun. Nah, atau contoh yang lain yang mudah. Ini adalah siswa-siswa yang baru. Haula'i tullabun jududun. Nah, mausufnya tullab jamak ya, maka jududnya juga harus dijamakkan. Ini kaidah ketika pemilik sifatnya itu adalah jamak yang berakal, nah, maka sifatnya harus dijamakkan juga. Maka haula'i tullabun jududun. Kita ganti dengan para siswi. Haula'i thalibatun jadidatun. Nah, ketika pemilik sifatnya jadidatun, jamak muannats salim ya, dan dia berakal, maka sifatnya juga harus dijamakkan. Maka menjadi haula'i thalibatun jadidatun. Ini kita bikin permisalan.
3. Jadi intinya pembahasan di pelajaran ke-17 satu tentang mubtada khabar mubtada. Namun bagaimana mubtada yang jamak tidak berakal, maka pasangannya khabarnya harus mufrad muannats. Contoh ini adalah rumah-rumah yang bagus, maka al-buyutu jamilatun. Nah, bagaimana kalau sifat ini adalah rumah-rumah yang bagus? Hadhihi buyutun jamilatun. Kemudian, gimana Riyandi, ada pertanyaan? Jelas ya, insyaallah jelas. Oh. Ya, setiap jamak itu mu'annas. Jamak yang tidak berakal, maka dia adalah mu'annas. Makanya kan sifat domir juga begitu. Ini adalah pulpen dan dia harganya mahal. Dia ini menggunakan apa? Hiya. Nah, mu'annas kan? Setiap jamak yang tidak berakal, maka dia mu'annas. Dihukumi sebagai mu'annas. Terus, contoh nomor 3 ini mubtada dan khabar mubtada. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Nujum jamak, namun tidak berakal. Maka khabarnya mufrad mu'annas. Bukan jamilatun, bukan. Bukan jamiluna, tetapi jamilatun. Kemudian hadhid durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Nah, padahal kan durus itu jamak yang tidak berakal. Dia jamak namun tidak berakal, maka sahlatun. Bukan sahluna, bukan sahlatun, bukan. Kemudian nomor 5, fil hindi lugatun katsiratun. Nah, di India ada bahasa-bahasa yang banyak. Ini sifat dan mausuf. Lugatun pemilik sifat, mausuf. Mana sifatnya? Katsirat. Bukan katsiruna, bukan. Jadi sifatnya tidak dijamakkan, namun mufrad mu'annas. Kenapa? Karena mausufnya jamak yang tidak berakal. Kemudian nomor 6. Ainal kutubul jadidatu. Nah, di mana kitab-kitab yang baru itu? Apa jadi datu? Menjadi sifat. Nah, kutub jamak yang tidak berakal, maka sifatnya mufrad mu'annas al-jadidatu. Dijawab hiya, nah hiya. Bukan hum, bukan hunna. Karena kutub itu jamak yang tidak berakal. Hiya fil maktabah. Dia di perpustakaan. Ini mudhaf ilaih. Kalau misalnya sifat, kalau sifatnya pakai alif lam, maka mausufnya juga pakai alif lam. Ini durusnya nggak pakai alif lam. Nah, jadi kalau dia pakai alif lam, mausufnya maka sifatnya pakai alif lam. Kalau sifatnya pakai tanwin, maka kalau mausufnya pakai tanwin, maka sifatnya pakai tanwin. Jadi perhatikan, biar antum nggak bingung.
Ya, seperti itulah ya. Ya. Enggak, kita bisa mengetahui ya dari satu pakai alif lam, satu enggak. Maka terjemahnya pun beda dengan yang di atas tuh. Kalau di atas ini adalah, nah, rumah-rumah yang indah. Maka buyutunnya menjadi khabar mubtada. Ininya mubtada, buyutunnya khabar mubtada. Jamilatun sifat. Tapi kalau hadhil buyutu jamilatun, hadhihinya mubtada, jamilatunnya menjadi badal. Nah, itu di nahwu mungkin sudah agak susah ya. Badal. Kemudian jamilatunnya khabar mubtada. Rumah-rumah ini indah atau bagus ya. Kemudian nomor 7. Tilkas sururu maksuratun. Apa artinya itu? Ini sama contoh nomor 2. Nah, tilam-tilam itu rusak. Nah, bukan itu tilam-tilam rusak, bukan. Tapi yang bagusnya tilam-tilam itu rusak. Nah, ini bukan sifat mausuf, nggak ada. Karena satu pakai alif lam, satu pakai tanwin. Tilka sururu maksuratun. Kasur-kasur itu rusak. 8. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Jam Jepang, Yaban itu Jepang. Jam Jepang itu murah. Jam Jepang itu murah. Kemudian 9. Hadzal humuru hadhil humuru lil fallahi. Apa artinya? Keledai-keledai ini dalam kurung hamir. Ya, hamir maksudnya keledai. Keledai-keledai ini himar ya? Iya, hamir. Jadi himar jamaknya ada 2, ada humur dan hamir. Keledai-keledai ini milik petani ya. Fallah petani, kalau falah kemenangan. Jangan hayya 'alal fallah. Nah, menuju ke petani, jadi bukan kemenangan. Ya. Kalau fallah itu petani. Aina kutubukunna ya akhwatu. Di mana kitab-kitab kalian wahai akhwat? Hiya fil fasli. Menggunakan hiya, bukan hunna, bukan hum. Dia di dalam kelas. Kemudian 11. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Nah, ini isim syarat ya. Bukan haula ya, tetapi hadhihi kutubi, karena kutub jamak yang tidak berakal. Ini adalah kitab-kitabku. Nah, wa tilka, dan itu adalah kitab-kitab saudariku. Nah, ininya kalau jamak yang laki-laki. Untuk jamak yang isyaratnya dekat menggunakan hadhi, jamaknya tidak berakal. Kalau itu yang dekat maka menggunakan tilka untuk jamak yang tidak berakal. Ya. 13. Fi hadzal syari'i, di jalan raya ini. 12. Hadhihi makatibut tullabi. Ini adalah meja-meja para siswa. Mudhaf ilaihi ya. Hadhihi makatibut tullabi. Ini adalah meja-meja para siswa. 13. Fi hadzal syari'i, di jalan raya ini ada hotel-hotel yang besar. Ini sifat ya. Apa sifat dari hotel? Besar. Dan fanadik ini jamak. Mufradnya apa? Funduk. Nah, kalau kita kan pondok itu pondok itu kalau pondok sawah di pondok, jadi itu kecil ya. Biasanya kecil. Saung ya. Tapi kalau funduk bahasa Arab hotel. Hotelnya. Di bawahnya itu lasmen itu wihdah. Wihdah itu lebih kecil daripada hotel. Apa yang apartemen itu bahasa Arabnya wihdah. Wihdah ya. Jadi di kampus kita itu namanya wihdah. Wihdah 1, wihdah 2, wihdah 3. Itu namanya apartemen 1, apartemen 2. Jadi kayak sekat asrama kayak gitu. Kemudian, nah, di sini fanadik mausufnya jamak yang tidak berakal. Maka sifatnya mufrad mu'annas.
fanadiku kabiratun. Nah, ini cukup kan lah. Jadi pekan depan harus diulang secara ringkas yang kita pelajari. Ini itu khawatirnya bahasa Arab itu kalau sekali kada turun itu, nah bisa kada paham yang berikutnya. Ya, sama seperti khobar mubtada. Kalau mubtadanya jamak tidak berakal, maka khobarnya mufrad muannas. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, kita cukupkan ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.